Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Setelah lama libur di tahun 2024 ini, saya mau coba mengembangkan channel saya lagi. Nggak cuma dalam satu brand saja, tapi kali ini saya lagi mau bervariasi brand-brand lain atau tidak terkecuali dari mobil-mobil yang second. Mau coba bantu-bantu teman, mungkin ada dia mau jual mobilnya, mau jualan, atau teman-teman yang di showroom mobil bekas. Oke, kita mulai saja reviewnya. Ini ada mobilnya unit apa dan dia mau dijual berapa dan bagaimana kondisinya. Kita coba lihat barang-barang. Oke guys, ternyata Brio Satya. Nanti saya kasih lihat ya ini tahun berapa karena saya belum dapat STNK-nya. Pajaknya setahu saya sih hidup nih sampai bulan 5. Brio Satya 1200 cc warna merah dan dia matic. Oke, yuk kita coba kelilingin. Mulai kita lihat dari depan. Dari depan sih semua penampakan sih mulus ya. Kalau kita perhatikan dari dekat, kaca aman, atas aman. Ini dari kap mesinnya sih baret minim, itu dipoles kayaknya hilang sih. Cuman itu aja, aman semua. Kaca depan headlampnya aman, grillnya seperti ini ya. Ini generasi ketiga kalau nggak salah, setahu saya. Ini dari spakbornya lecet, butuh disol. Ini pemakaian sih ya, lecet-lecet kayak gini nih. Iya betul, ini pemakaiannya ini bukan sebuah accident, tapi memang biasanya mobil second itu ada plus minus. Minusnya termasuk ini, dia punya bodi biasanya ya baret sedikit lah. Velg masih bawaannya dia 175/65 ring 14. Kondisi ini masih 90% kayaknya ya. Coba saya putar dulu. Oke. Masih tebal ini. 90% lebih lah. Fendernya aman semua. Ya minim-minim lecet-lecet pemakaian lah. Ada yang bisa dipoles, ada yang harus disol sedikit. Tapi kalau nggak disol pun masih nggak kelihatan baret-baret banget. Depan, belakang, pintu. Nah di sini ada lagi nih ya titik-titik lah ya. Selain itu sih masih oke. Nggak ada bekas benturan. Oh ini kaca belakang sebelah kanan ada sedikit lubang ditambal, tapi karena nggak sempurna mungkin ya, pasti ada embun yang masuk ke dalam. Ini harus diganti sih, tapi semua itu plus minus tergantung dari harga jualnya dan dari harga dia punya ini. Dan saya nggak tahu nih ada asuransi atau enggak ya. Kalau ada asuransi syukur-syukur kita bisa manfaatin. Ini bagian belakang dia. Nah bagasinya seperti ini. Ini masih seperti yang edisi pertama kali ya, cuman agak lebih sempit yang pertama kali. Sama ya, masih seperti yang dulu. Lurus semua, karet-karet sealnya masih oke semua karena memang bukan dan tidak pernah accident tabrakan. Mobil masih segar. Ini mungkin 2020 ini ya. Bemper belakang coba kita lihat, sama titik-titik ya. Nah ini
Ini juga pertama kali saya lihat ini mobilnya, jadi saya juga lagi cek nih ada apa nih. Coba ke pintu. Pintu belakang kiri. Oh, ada di sini. Oh, ini sih dipoles hilang. Ini bukan baret ini. Bukan catnya yang kalah. Kanan depan. Oh, spion nih. Nggak sampai dalam, cuma sudah sampai bawahnya nih. Nggak tahu nih bisa dipoles atau enggak ya. Ya, minim-minim pemakaian. Namanya second itu walaupun baru 3 tahun 2 tahun pasti tergantung pengguna sebelumnya sih. Kalau nggak mau lecet sih jangan dipakai. Overall untuk bagian body sih oke ya, minim dari lecet-lecet yang parah. Aman sih. Oh, dia sudah dikasih apa namanya, pelapis ya. Nggak tahu nih bawaan atau bukan, kayaknya nggak, kayaknya Brio nggak ada dapat ini deh. Ini dia udah lapisin, harusnya sih segar sih joknya kalau udah dilapisin kayak gitu. Kita coba cek di atas. Masih mulus bagian atasnya. Kalau bisa saya bilang untuk bodinya sih 98% lah, lebih malah mungkin ya, karena masih cuma baret-baret atau totol-totol kecil yang harusnya sih belum perlu perbaikan ya. Itu aja paling ya dari luar, minimnya suara mesinnya masih halus. Coba kita sekalian di luar panas-panasan gini kita cek di bagian mesin. Buka kap mesin ada di sebelah sini. Ini dia penampakan kap mesinnya. Biasanya untuk cek dia pernah tabrakan atau enggak, kita lihat silnya nih bagian depan. Kalau masih seperti ini tidak pernah ada accident, karena dia ada rada empuk-empuk. Kalau sudah repairan itu pasti keras. Suaranya halus seperti mobil baru. Kebetulan gue juga dulu pernah punya ya Brio ya, pertama kali, edisi pertama, bahkan yang 1300 cc. Dan mesinnya juga selalu sini, pertama kali baru tuh. Gak ada kendala ya, kita coba cek olinya. Belum hitam, baru mencoklat, nggak coklat-coklat amat. Masih bawaan sih harusnya nih, masih terawat, aman semua. Biasanya mobil-mobil begini dijual karena dia upgrade ya. Mobil masih bagus, udah jadi second itu biasanya dia upgrade mobil atau memang ada kebutuhan yang lebih, jadi terpaksa harus dijual. Jadi mobil terpaksa atau mobil yang dia mau upgrade. Oke guys, mesin sudah. Secara keseluruhan mesin sih oke ya. Kebetulan saya pernah punya dari baru dan memang seperti itu harusnya. Suara mesinnya pun seperti itu. Oke, kita coba masuk. Kita biasa mulai dari pintu aman masih. Tadi sudah, sini belum saya buka ini ya. Sini aman. Ini model door trimnya masih seperti yang pertama kali keluar. Ada speaker di sini, dia speakernya 4 kalau nggak salah.
Oke. Di sini ada untuk bagian power window. Yang auto hanya di bagian driver. Oh, hanya daunnya saja, up-nya naiknya tetap masih manual. Lock unlock. Ini untuk lock si windownya pada bagian belakang semuanya. Ini untuk bagian si spionnya. Tinggal kita left atau right, kiri atau kanan. Sebelah kanan kita coba. Normal. Oke. Sebelah kiri aman, alhamdulillah. Lalu di bagian sebelah kanan dari driver ini ada pengaturan AC. Ini bisa menutup, bisa dibuka. Ini sudah berubah dari yang pertama. Ini kalau nggak salah memang ada untuk tempat koin ya. Lalu kita ke bagian dashboard. Ini ada speedometernya. Speedometernya seperti ini. Seingat saya memang seperti ini dari awal. Ada berubah sedikit kalau nggak salah. Dia masih analog dan punya digital. Di sini sekitar berapa ya, 3,5 in kalau nggak salah ya. Di sini ada jam, kilometer, ini posisi dari persneling. Lalu di setirnya itu sudah ada untuk audio. Sebelah kanannya kosong, airbag. Kita coba cek dia ada tilt steering dan teleskopik nggak? Tilt steering oke. Teleskopiknya tidak ada. Jadi hanya tilt steeringnya saja. Kemudian dia punya untuk buka si bensin sebelah sini. Itu untuk tadi kap mobil. Dan tadi saya bilang di sini dia punya tipe yang ini ya, yang matic ya. Kita ke bagian audio. Ini ada Pioneer. Nah, saya untuk yang tipe sekarang itu nggak tahu nih Pioneer ini memang bawaannya atau enggak. Tapi kalau dilihat dari frame-nya sih harusnya ini bawaannya, dia agak menonjol. Ini saya baru lihat sih. Saya bikin konten ini juga sekalian untuk belajar. Di sebelah sini ada untuk hazard. Ini pengaturan. Audionya seperti ini. Saya yakin ini bawaan harusnya ya. X-Trax sudah bisa Bluetooth dari Pioneer. Untuk pengaturan AC itu sudah by tombol semua ya. Di sini pun masih di plastik nih. Tuh, hanya on off-nya aja yang sering digunakan dan bagian tombol kipas. Ini masih aman semua, seperti nggak kesentuh. Masih diplastikin, bro. Di sini untuk penyimpanan ada power outlet, penyimpanan ini saya dulu suka, memang Brio tuh banyak penyimpanannya. Ini maticnya, kita coba ke R. Nggak ada respon yang jedak-jeduk. Netral, D, S, L. Harusnya tidak ada masalah. Di bagian transmisi, mobil masih baru, bisa di test drive. Oke, dia punya handbrake di sini. Bagian dashboardnya pun ini model yang baru tuh enak ya kelihatannya ya. Mobil yang model yang lama itu nggak gini nih. Saya punya tuh masih jadul, masih versi pertama. Suratnya, glove box. Ini dia punya manual book. Lengkap nih harusnya nih. Lengkap nih. Masih ada semua. Ini belum usia 5 tahun. Harusnya sih masih rawatan dealer nih. Ya kan? Masih rawatan dealer semua nih. Service record, nggak usah khawatir, bisa dicek track record dari servisnya dia. Jadi mobil memang rawatan. Oke, nanti kita beresin. Sebelah kiri door trim sama seperti kanan, dia
Cuma bedanya di sini ada untuk power window-nya. Bangku-bangkunya semua sudah dikasih punya jok ini ya, lapis jok ya, warna biru dongker begini. Dan harusnya sih aman nih bagian dalam. Semua masih orisinil seperti sedia kala. Di sebelah sini ada airbag. Ya, airbagnya 2 setahu saya. Oke, kita coba cek bagian atasnya. Saya lagi cari angle yang bagus buat tampak atas. Si plafonnya ini aman, cukup bersih. Pemakaian kalau 2020 sekarang sudah hampir 4 tahun ya. Di bulan 5 ini nanti ini masih mulus. Pemiliknya bukan perokok pastinya, karena pasti ada tanda-tanda hitam di situ. Ya ini sih bisa bersih sedikit lah, hanya secolek 2 colek lah. Dalam oke, luar oke. Tinggal saya belum tahu nih harganya mau dijual berapa sama kakak saya. Dan kebetulan sudah bisa dihitung, kalau memang ada yang mau proses kredit bisa dibantu. Berapa TDP-nya, berapa dia punya angsurannya ya, nanti saya sertain di akhir video harga dan kreditnya. Kalau DP dan dia angsurannya berapa, biasanya kita hitung 4-5 tahun ya, nanti kita sertain di akhir video. Kita coba lebih kupas di bagian speedometernya. Ini ada pencetan di sini dulu, kok nggak salah di sini nih yang pertama kali. Ini untuk average, ini sudah dipanaskan ya. Saya dulu pernah yang 1300 cc itu bisa di tol ya. Di tol saya riset itu 1:26 kalau nggak salah. Saya masih ada fotonya, 1:26. Ini karena kita panasin terus, dia pasti average-nya turun tuh. Mobil nggak jalan tapi mesin tetap jalan. Ini pengaturan jam, kilometer, trip 1. Oh, tripnya cuma ada 1 ya. Tripnya cuma ada 1 nih. Ya, tripnya ada 1, ada average, rata-rata konsumsi bahan bakar, sama jam. Itu aja. Oke guys. Buat yang minat, nanti saya cantumin nomor telepon kakak saya aja langsung. Bisa langsung tanya-tanya dari harga yang saya cantumin. Bisa nego kah atau enggak kah. Karena saya datang ke rumahnya ini, kakak saya lagi di luar. Saya review sendiri. Tadinya saya mau ngobrol sedikit ya. Tapi yang saya lihat dari mobilnya ini sih oke sih. Saya oke, dibilang oke, enggak ya enggak. Kebetulan Brio juga pernah saya pakai, jadi saya tahu karakternya dulu, modelnya seperti apa. Menurut saya ini masih layak banget. 98% lah ini mah kondisinya ya. Servis record semuanya saya dengan mata saya ya. Itu interior eksterior boleh, tinggal cocok atau tidaknya dari harga yang diajukan, dan nanti bisa negosiasi langsung. Kalau mau test drive, monggo silakan, nanti ditanyakan saja. Oke guys, saya rasa cukup ya. Nggak terlalu panjang harusnya, dan nggak terlalu singkat juga. Cukup mendetail, dan yang penting memang body ya. Namanya mobil second, body, mesin. Kita lihat dari usia mobilnya juga, sama interior dan sedikit kondisi kaki-kaki itu kita nggak bisa cerita. Kita biasanya harus test drive. Mobil second itu mau nggak mau pasti harus di test drive, dites sendiri, nggak bisa by cerita aja. Jadi dari apa yang bisa dilihat dari eksterior, interior, dari kabin sini, saya nyatakan ini mobil memang oke banget. Masih seperti baru lah. Tahu sendiri tadi AC-nya sendiri masih diplastikin. Ya, buat yang berminat, saya kasih harga di sini. Dan buat simulasi kreditnya, kalau ada yang rencana mau kredit, ini dia simulasi kreditnya.
Nomor teleponnya saya cantumin ini, saya coba bantu jualin. Nah, kalau teman-teman nanti ya, teman-teman sales ya, mungkin dari brand apapun lah, saya mau coba bantu. Kalau ada yang mau di review, mungkin customernya ada yang mau trade in, ya kan, kabarin aja, nanti saya bikin videonya, saya tampilin, mudah-mudahan bisa ngebantu biar cepet terjual mobil lamanya, cepet SPK mobil barunya. Oke guys, sekian dari saya. Semoga setelah ini masih panjang perjalanan saya untuk mereview segala jenis merek ya. Dan coba dicek aja, tunggu aja di channel saya, karena saya sedikit-sedikit lagi mau coba bangun terus nih channel, supaya bisa terus tetap sharing ke teman-teman yang memang mau dengar dari pendapat saya tentang mobil-mobil yang saya lihat. Panas. Oke guys, gue lupa ngecek, ternyata SNK-nya ada di kuncinya. Kita cek ya. Oke, Honda Brio Satya ya, 1200 cc, warna merah. Ini STNK hidup sampai bulan 5 2024. Dan ya betul, ini tahun 2020. Jadi bulan 5 nanti bayar pajak sekalian bayar STNK-nya. Oke guys, jadi pajak hidup sudah siap jalan. Bulan 5 itu bulan apa ya? Mei ya? Mei, Maret, April, Mei. Lebaran masih aman buat dibawa kemana-mana. Masih hidup. Bulan 5, bulan Mei 2025 bayar pajak plus STNK ganti kaleng lah istilahnya ya. Oke guys, buat yang berminat buruan. Biasanya mobil bagus begini siapa cepat dia dapat. Terima kasih untuk sudah yang menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga terus bisa support saya dengan menonton konten saya. Terlebih lagi mau mensubscribe, bunyikan loncengnya, dan men-share. Mungkin ada family atau teman-teman juga yang membutuhkan informasi dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.